Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kembali lagi melaksanakan ta'lim tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan pada ta'lim kali ini kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Yang pertama tentu kebaikan berupa ilmu. Karena anak-anakku ikut ta'lim, insya Allah akan mendapatkan ilmu. Yang kedua, kebaikan yang kita akan peroleh yaitu akan mendapatkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majalisul ilmi sa'ah khairum min alfi rak'ah." Duduk-duduk dalam satu majelis seperti yang sedang kita lakukan ini, kita duduk dulu dalam majelis sekalipun majelisnya virtual, online. Maka kata Nabi, khairum min alfi rak'ah, maka pahalanya jauh lebih baik daripada melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Subhanallah. Orang yang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat itu, kita tidak tahu berapa banyak pahala yang Allah berikan. Jangankan 1000 rakaat, 2 rakaat saja, kita tidak tahu seberapa banyak Allah berikan pahala kepada kita. Apalagi yang namanya 1000 rakaat. Nah, itu kita semua peroleh dengan mengikuti ta'lim ini. Jadi beruntunglah anak-anakku semuanya yang tetap setia, yang tetap aktif melaksanakan ta'lim setiap hari Senin sore, tafsir Al-Jalalain. Salawat serta salam marilah kita semua sama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau anak-anakku dengar saya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka anak-anakku semuanya ikut bersalawat ya. Ya, baca Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau bisa juga sallallahu alaihi, boleh juga. Yang penting ada bersalawat, ada salawatnya, ada salawat yang kita ucapkan ketika kita mendengar namanya Nabi disebut di depan kita. Baik anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya sebelum kita memulai ta'lim, ada beberapa hal yang kita akan lakukan. Yang pertama, mari
anak-anakku semuanya, kita awali taklim ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya, mari anak-anakku juga mengikhlaskan hatinya, membaca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pahalanya, kita tujukan kebaikan-kebaikannya kepada seluruh ulama atau seluruh yang berjasa dalam mendirikan, membangun dan mengembangkan DDI. Ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Termasuk juga ulama yang kita pelajari kitab-kitabnya. Kita juga mohon kepada Allah agar kebaikan surat Al-Fatihah bisa juga mereka dapatkan. Dan juga kita niatkan kebaikan Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita. Ya, perlu juga kita niatkan, mudah-mudahan mereka juga tercurahkan kebaikan. Wa ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa, doa belajar. Semoga ilmu yang kita pelajari insya Allah mendapatkan berkah dan kebaikan, dan kita diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita selamat dunia akhirat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. رب زدني علما وارزقني فهما. رب زدني علما وارزقني فهما. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baik anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini seperti pada pertemuan yang lalu, kita akan taklim tafsir dulu, lalu menjawab pertanyaan anak-anakku yang ada pertanyaannya. Oleh karena itu sambil taklim tanpa menghilangkan atau membagi konsentrasinya dalam belajar tafsir, ya diselingi juga dengan mengetik pertanyaannya lalu dikirim. Ya, jadi ketik pertanyaannya lalu dikirim. Ya, insya Allah setelah taklim kita akan jawab pertanyaannya anak-anakku semua. Yang mau bertanya ya silakan diketik apa saja yang mau ditanyakan. Insya Allah Ustaz akan berusaha menjawab ya apa-apa yang anak-anakku pertanyakan insya Allah. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita masih melanjutkan tafsir surat Al-Fatihah ayat keempat. Silakan diperhatikan kitabnya
dan juga diselingi perhatikan di layar HP-nya atau yang pakai laptop di layar laptopnya. Kita sudah pelajari ya pada pertemuan yang lalu sampai pada kalimat ya wa khussa bidzikri li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illa lillahi ta'ala, sampai di sini ta'ala ya. Namun sebelum kita lanjutkan, kita sedikit akan mengulangi ya secara cepat ya makna-makna yang kita sudah pelajari. Ya, Maliki yaumiddin ya artinya yang menguasai hari pembalasan. Ya. Kenapa dikatakan pembalasan di sini padahal ini din itu artinya agama, tapi dimaknai penjelasan ai al jazau, karena guru kita di sini sudah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud di sini adalah al jazau, yaitu balasan. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Jadi Allah menguasai hari pembalasan. Allah satu-satunya maha berkuasa pada hari kiamat, khususnya pada tahapan hari pembalasan. Wa khussa bidzikri, dikhususkan dengan menyebutkan ayat di atas, khususnya yaumuddin ini, li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illa lillahi ta'ala. Karena sesungguhnya tidak ada yang menguasai dengan jelas secara nyata di dalamnya satupun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa kita maknai secara bebas ya, disebutkannya Malik Yaumiddin ini, maksudnya Yaumiddin, karena sesungguhnya tidak satupun orang yang mempunyai kekuasaan yang jelas, yang nyata, kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi Allah satu-satunya penguasa. Ya, penguasa di yaumil qiyamah nanti. Mulai dari tahapan awal, yaitu seluruh makhluk dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Ya, seluruh mulai saat itu Allah sudah menunjukkan kekuasaannya satu-satunya. Ya, tidak ada lagi yang menyatakan dirinya berkuasa. Seperti yang Ustaz telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa di dunia ini ya masih ada orang yang mengaku dirinya berkuasa. Ya, karena dia bisa memerintah, dia bisa melakukan ini dan itu. Nah, tapi ketika awal diwafatkannya atau dimatikannya seluruh makhluk, di situ tidak satupun yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Bidalilin, nah sekarang silakan tulis. Silahkan tulis harakatnya sekaligus maknanya. Bidalilin, dengan dalil. Maksudnya dalil, apa dalilnya? Bahwa Allah itu berkuasa pada hari kiamat. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Bidalilin, dengan dalil, limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Ya, limanil mulkul yaum. Artinya
kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? 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 Maksudnya kerajaan ini kekuasaan ya. Ya. Kepunyaan siapakah kekuasaan? Jadi kerajaan itu simbol kekuasaan. Jadi orang yang punya kerajaan berarti dia berkuasa. Kemudian dijawab lillahi. Ini. Lillahi. Yaitu kepunyaan Allah semata. Lillahi. Kepunyaan Allah semata. Lillahi. Kepunyaan Allah semata. Inilah dalilnya. Ya. Jadi al-yaum pada hari yang dimaksud pada hari ini adalah hari kiamat ya. Jadi al-yaum ini kembali ke sini yaumiddin. Ya, yaumiddin. Jadi di sini kita akan bagaimana kekuasaan Allah pada hari kiamat. Ya. Ternyata ya, dalam ayat ini dikatakan limanil mulkul yaum lillah. Kepunyaan siapakah kerajaan atau kekuasaan pada hari ini atau pada hari kiamat? Lillah. Ya, yaitu kekuasaan Allah semata. Ya, kekuasaan Allah semata. Jadi tidak ada lagi satupun makhluk yang punya kekuasaan. Tidak satupun makhluk yang berkuasa. Jadi satu-satunya Allah yang berkuasa. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hal yang terjadi nanti pada hari kiamat semuanya itu berdasarkan keinginan Allah, berdasarkan keputusan Allah. Jikalau Allah memutuskan atau berkeinginan kita di yaumil qiyamah selamat, maka kita akan selamat. Akan tetapi sebaliknya, jika Allah berkeinginan, ya, berkehendak kita tidak selamat, maka kita tidak akan selamat. Ya, kita tidak akan selamat. Kenapa? Karena Allah satu-satunya berkuasa. Mau-maunya Allah mau berbuat seperti mau berbuat yaitu menyelamatkan kita, itu terserah Allah. Atau Allah mau berbuat mau mencelakakan kita, itu maunya Allah. Kita tidak bisa menolak apa kemauan Allah. Tetapi perlu dipahami, di dalam Al-Quran Allah menegaskan ya, bahwa Allah itu tidak akan menzalimi hambanya. Misalnya wa ma lizalimina, Allah tidak akan berbuat zalim ya kepada hamba-hambanya. Jadi kalau hamba-hambanya ini selama hidup di dunia beramal soleh untuk Allah, ya tentu inilah yang dikehendaki oleh Allah di yaumil qiyamah akan mendapatkan keselamatan. Ya, jadi tetap berjalan sesuai dengan aturan. Ya, jadi Allah itu tidak memutuskan yang bisa merugikan kita. Masa kita sudah rajin sholat, misalnya ya, kita sudah rajin sholat, tidak pernah alpa, tidak pernah tinggalkan taklim. Bagaimanapun ngantuknya mau tidur siang, tapi tetap mau ikut misalnya. Ya,
Senin Kamis puasa, rajin sholat sunat. Masa Allah ya atas kekuasaannya berkeinginan, berkehendak memutuskan bahwa ini tidak selamat? Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Jadi tetap nyambung apa yang kita lakukan sewaktu hidup di dunia dengan keputusan Allah di yaumil qiyamah nanti. Apakah kita selamat atau tidak? Ya tergantung amal kita di dunia. Makanya tak henti-hentinya Ustaz mengingatkan kepada anak-anakku semuanya agar selalu berbuat kebaikan. Ingat kewajibannya, ya. Kewajibannya tetap harus ditunaikan, jangan ditinggal. Itu kuncinya. Apa yang Allah wajibkan dilaksanakan. Ya, itu namanya taat kepada Allah. Wa may yuti'allaha. Ya. Kemudian apa yang dicontohkan oleh Nabi kita lakukan. Berarti itu wa rasulah. Berarti taat, sudah taat kepada Allah, taat juga kepada Rasul. Apa janjinya Allah? Faqad faz. Maka dia akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebahagiaan. Itu sudah janjinya. Jadi kalau kita tetap taat beribadah, mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Nabi dengan sunnah-sunnahnya, ya, maka anak-anakku semuanya akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan keuntungan sebagaimana janji Allah, faqad faz. Ya, akan mendapatkan ya, kesuksesan ya, di dunia, lebih-lebih di yaumil akhir. Anak-anakku sekalian, jadi ayat ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana keadaan hari kiamat itu menggugah hati kita untuk bersemangat lagi beribadah, semangat lagi melaksanakan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ya, agar kita mendapatkan keselamatan. Ingat anak-anakku sekalian, hari kiamat itulah hari, ya itulah tahapan terakhir dalam kehidupan kita. Seperti Ustaz sudah jelaskan, bahwa kita ini sebagai manusia sudah melewati beberapa tahapan kehidupan. Pertama, kita berada di alam ruh. Itu kehidupan ruh, alam ruh. Itu juga salah satu kehidupan. Setelah itu kita pindah ke alam rahim. Ya. Kita pindah ke alam rahim. Ketika hidupkan ruh ke rahim ibu kita, disitulah mulai kita hidup di alam rahim. Kemudian kita pindah lagi ke alam dunia. Kita lahir. Berarti kita ke alam dunia. Itu sudah 3. Setelah alam dunia, kita ke alam barzakh atau alam kubur. Nah, setelah alam kubur, ya, tahapan terakhir yaitu alamul akhir, yaitu hari kiamat, hari akhir. Dan hari akhir ini ketika sudah terjadi hari kiamat, tidak ada lagi alam setelahnya. Karena itulah terminal terakhir, disitulah kampung terakhir kita. Kita tidak akan kemana-mana lagi. Kita tidak akan mati lagi. Kita tidak akan tua lagi. Selamanya kita muda, selamanya kita sehat. Tidak ada sakit-sakit lagi. Nah, oleh karena itu, karena tidak ada lagi kematian setelah hari akhirat, ya, setelah masuk hari akhir yaumul qiyamah, tidak ada lagi. Karena dari situlah kehidupan terakhir kita, maka tentu kita ingin menikmati akhir dari kehidupan itu dengan enak. Nah, bagaimana caranya? Masuk surga.
ya, masuk surga. Tapi kalau mau menikmati hari akhirat dengan penuh kesengsaraan, itu tandanya masuk neraka. Nah, dua saja pilihan. Kita disuruh memilih, mau jalan ke surga, mau jalan ke neraka. Kalau mau jalan ke surga, ya banyak beribadah. Laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Rasulullah. Tapi kalau tidak mau masuk surga, justru sebaliknya mau masuk neraka, ya, maka ya terserah mau berbuat apa saja, terserah. Ya, enggak mau sholat, enggak mau ngaji, enggak mau taklim, dia berakhlak buruk, kurang ajar sama orang, apalagi orang tuanya, silakan. Tapi di yaumil akhir nanti sebagai kehidupan terakhir kita, ya akan sengsara terus menerus, sengsara terus menerus, disiksa terus menerus. Nauzubillah. Kalau anak-anakku bayangkan, weh, ngeri sekali. Ya, kalau di dunia ini kita tersiksa mungkin bersifat sementara saja. Ya, kalau sudah meninggal, ya selesailah penderitaan dunia. Tapi kalau di yaumil akhir, masuk neraka, disiksa terus, tidak ada lagi ujungnya. Tidak ada lagi ujungnya, disiksa terus. Ya, begitu anak-anakku sekalian, jadi ayat ini mengajarkan kita supaya kita tersadar. Ya, agar kita cinta dengan agama, cinta beramal soleh. Ya, anak-anakku sebagai santri cinta dengan Al-Quran, cinta dengan taklim, hormat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru. Inilah anak-anakku yang bisa dilakukan agar nantinya insya Allah kita selamat dan mendapatkan kebahagiaan di yaumil akhir nanti. Ya. Baik, kita akan lanjutkan sedikit ya, kita ya habiskan bacaan kita. Lihat, waman qara'a, waman qara'a, waman qara'a, dan barang siapa membaca, dan barang siapa membaca maliki, maliki, dan barang siapa membaca maliki, ya seperti yang umumnya kita baca maliki yaumiddin, maliki maknya dipanjangkan, sebab seperti yang telah Ustaz sampaikan, ada juga ulama qiraat yang membaca maliki, ya, bukan maliki tapi maliki. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada yang begitu. Ya. Maliki Yaumiddin. Tidak panjang. Anak-anakku bertanya, Ustaz, terus yang mana yang benar? Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Yang benar yang mana? Keduanya benar. Tidak ada yang salah. Yang salah itu yang tidak baca Al-Fatihah, itu yang salah. Ya, jadi semuanya. Kemudian di sini dijelaskan oleh guru kita, wa man qara'a maliki, siapa yang membaca maliki. Kenapa kalau dibaca maliki? Fama'nahu, maka maknanya, maka pengertiannya, fama'nahu, maka pengertiannya, malikul amri kullihi, malikul amri kullihi, malikul amri kullihi fi yaumil qiyamah.
malikul amri kullihi fi yaumil qiyamah. Saya ulangi lagi, malikul amri kullihi fi yaumil qiyamah. Ya, artinya dialah Allah yang memiliki semua perkara pada hari kiamat. Dialah Allah yang memiliki semua perkara, semua urusan pada hari kiamat. Jadi seluruh urusan, seluruh perkara, seluruh kejadian pada hari kiamat, ya Allah semua miliki. Jadi dialah Allah yang memiliki seluruh perkara atau seluruh urusan pada hari kiamat. Jadi semuanya itu urusan Allah. Ya, semuanya itu urusan Allah. Ya, itu semuanya Allah punya. Jadi seluruh kejadian apapun yang terjadi pada hari kiamat itu semuanya ya, ya atas kekuasaan Allah. Jadi Allah memiliki ya, semua perkara pada hari kiamat. Atau huwa mausufum bidzalika daiman. Atau huwa mausufum bidzalika daiman. Huwa mausufum bidzalika daiman. Huwa mausufum bidzalika daiman. Dialah zat, huwa mausuf, dialah zat yang memiliki sifat ini selama-lamanya. Dialah zat yang memiliki sifat ini selama-lamanya. Dialah zat yang memiliki sifat ini selama-lamanya. Huwa mausufum bidzalika daima. Dialah yang memiliki sifat ini selama-lamanya. Dialah yang memiliki sifat ini selama-lamanya. Artinya bahwa Allah itu memiliki segala sesuatu, segala perkara di yaumil qiyamah, dan ini bersifat selama-lamanya. Inilah sifat Allah dan selama-lamanya berlaku dan tidak akan pernah terputus. Tidak ada masa kadaluarsanya kekuasaan Allah itu. Milik Allah terhadap semua perkara dia tidak ada kadaluarsanya. Seperti kita. Seperti sekarang presiden, kekuasaannya dia miliki istana. Itu ada kadaluarsanya. Ada masanya. 5 tahun atau 10 tahun tidak bisa lagi miliki istana itu. Dia tidak bisa lagi tinggal di istana negara. Sama juga dengan gubernur tidak bisa lagi tinggal di rumah jabatannya karena tidak ada lagi kuasa. Jadi tidak selama-lamanya kalau manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala daiman, itu daiman artinya selama-lamanya kekal, ya. Itu sifat Allah. Jadi itu bagian dari sifat Allah bahwa Allah itu memiliki, menguasai seluruh perkara yang ada di yaumil qiyamah itu adalah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bersesuaian dengan salah satu nama Asmaul Husna, Al-Malik, ya, Al-Malik. Itu kan sama pemaknaannya. Sama artinya itu Al-Malik. Ya, Allah Maha Kuasa. Jadi Allah itu memiliki kekuasaan. Apa mau seperti tadi Ustaz tadi katakan, apa maunya Allah itulah yang terjadi. Nah, kaghafiriz zambi. Kaghafiriz zambi. Seperti
ya mengampuni dosa. Seperti mengampuni dosa. Seperti mengampuni dosa. Artinya Allah itu punya hak berkuasa kepada seluruh hambanya yang mau diampuni dosanya. Allah itu punya kekuasaan. Jadi Allah lihat, oh ini saya ampuni, ini saya ampuni, saya ampuni, saya ampuni. Itu maunya Allah karena Allah memiliki kekuasaan semuanya. Ya, terserah Allah siapa yang mau diampuni. Mungkin selama hidupnya di dunia tidak terlalu banyak amal solehnya, banyak melakukan kejahatan, ya, tapi mungkin di akhir hidupnya ada niat untuk melakukan kebaikan, bertobat, sekalipun belum sempat bertobat, bisa jadi Allah ampuni itu. Itu kan Allah berkuasa, tidak bisa ada yang protes. Ya, tidak bisa ada protes. Ya Allah, kenapa Engkau ampuni dosanya itu padahal itu dulu jahat sekali. Tidak. Allah Maha berkuasa, tidak ada satupun makhluk yang bisa protes. Ya. Ya. Seperti ada kisah, mungkin anak-anakku pernah mendengar kisahnya, yaitu ada pendosa yang luar biasa dosanya, sudah membunuh 99, ya, 99 orang, sudah membunuh 99 orang. Lalu dia pergi bertanya kepada seseorang, lalu orang itu menjawab, oh kamu sudah bunuh 99, kau tidak ada ampunan lagi bagi kamu. Kau jahat sekali, langsung dibunuh lagi. Ya, sudah berapa dibunuh? 100 orang. Nah, lalu datanglah kepada seorang ulama. Nah, bertanya, ya wahai alim, saya ini sudah membunuh 100 orang. Ya, tolong berikan aku petunjuk, apakah saya bisa bertobat? Ya, kata ulama itu jelas. Jangankan itu, sebesar apapun dosamu, kalau kamu betul-betul ingin bertobat, maka Allah akan ampuni. Ya, lalu ulama itu menunjukkan kamu pergi ke sana, di sana kamu insya Allah bisa betul-betul bertobat dengan sebenar-benarnya. Lalu berjalanlah orang ini, sang pendosa ini. Ya, qadarullah, apa yang terjadi, di tengah perjalanan meninggal. Ya. Lalu turun 2 malaikat berebut. Malaikat ya rahmat mengatakan ini bagian saya. Tapi malaikat siksa mengatakan tidak, ini bagian saya, ini pendosa, ini berhak disiksa. Kata malaikat rahmat, tidak, ini orang sudah mau baik ini. Tidak bisa selesai. Akhirnya turun malaikat Jibril alaihi salam. Turun ya memutuskan ini bagiannya siapa. Akhirnya Jibril mengatakan, coba kamu ukur di mana dia start, di tempat jenazahnya ini start, berapa jaraknya, dan berapa jaraknya juga tempat yang mau dituju. Ternyata setelah diukur lebih dekat kepada yang mau dituju, maka malaikat Jibril memutuskan ini bagiannya malaikat rahmat. Artinya orang ini selamat. Coba. Mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal selama hidupnya jahat, pembunuh. Tapi kalau Allah berkehendak seperti itu, ya, dan itu juga tergantung orangnya, hamba itu sendiri. Allah melihat, oh ini bersungguh-sungguh sekalipun banyak kesalahannya Allah ampuni. Makanya kita diperintahkan untuk memperbanyak beristighfar. Jadi anak-anakku coba perbanyak beristighfar setiap hari, ya minimal 100 kali. Ya baca astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Baca terus menerus. Itu insya Allah setiap hari 100 kali.
maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Kemudian terakhir, lihat kita lanjut, kemudian kita jawab pertanyaannya. Fasahha ya, wuqu'uhu sifatan lima'rifatin. Fasahha wuqu'uhu sifatan lima'rifatin. Jadi fasahha maka sahlah. Ya, maka sahlah. Fasahha maka sahlah. Ya. Wuqu'uhu sifatan. Ya, menjadi sifat Allah. Ya. Artinya ini Maliki Yaumiddin ini, Maliki Yaumiddin ini sah atau disetujui ya sebagai sifat Allah. Wuqu'uhu sifatan, menjadi sifat Allah. Ya. Karena untuk menjadi sifat Allah, jadi sah. Jadi Malik Yaumiddin ini adalah sifat Allah, ya, menguasai hari pembalasan, sifat Allah. Lima arifatin, karena sudah dikenal, ya, karena kita sudah kenal. Karena kita sudah kenal, apa yang kita kenal? Bahwa Allah itu maha berkuasa. Nah, Allah maha berkuasa berarti itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak sekalian, untuk taklim tafsir kali ini kita cukupkan. Kita akan menjawab pertanyaan anak-anakku yang mau bertanya. Silakan. Silakan anak-anakku yang mau bertanya. Ada? Ini belum ada pesan masuk. Gimana, tidak ada? Ya, baik anak sekalian. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, jadi kita simpulkan saja pertemuan kita hari ini. Jadi sekali lagi Ustaz ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini mengajarkan kepada kita, ya, mengajarkan kepada kita, marilah kita memperbanyak amal soleh. Ya, sebab dengan amal soleh yang kita lakukan ini pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah nanti. Kenapa? Maliki Yaumiddin. Karena Allah menguasai hari pembalasan. Ya, Allah akan balas sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Allah akan balas. Ya. Apapun yang kita lakukan, apakah itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak sekalian, saya kira inilah kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku senantiasa diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, kekuatan, terhindar dari COVID. Dan semoga nanti anak-anakku setelah masuk hari Kamis nanti di pondok, ya tetap jaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan, jangan terlalu banyak bertingkah, ya. Ya, selalu cuci tangan, ya. Jadi protokol kesehatan terus dijalankan. Ya, cuci tangan, jaga jarak, ya, pakai masker jangan lupa ya. Jadi bawa masker sebanyak-banyaknya atau masker kain, kalau sudah kotor dicuci lagi, tapi juga jangan cuma 2. Ya, jadi jangan lupa itu dibawa, ya. Masker ini yang paling penting. Cairan itu, ya, cuci tangan pakai sabun, ya.
Kemudian banyak berdoa, itu yang paling penting ya. Banyak berdoa, itu pesannya Ustaz setelah anak-anakku semuanya masuk di pondok ya. Yang bersedia masuk di pondok ya, insya Allah Ustaz doakan semoga semuanya tetap sehat. Allah jauhkan dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Ya, dan diawali dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya.